Sebelum menonton video ini, alangkah bijaknya menekan tombol subscribe dan like. Karena subscribe dan like tidak akan pernah menambah beban pikiran Anda. Masyarakat Dusun Unggahan, Desa Trowulan, Kecamatan Trowulan menyebut sebuah candi dengan nama Candi Minak Jinggo. Dalam cerita tutur, diceritakan Candi Minak Jinggo terkait dengan kisah peperangan Minak Jinggo dengan Damar Wulan. Candi ini diduga juga sebagai tempat ditanamnya kepala Minak Jinggo, ujar Dimas Cokro, seorang spiritualis asal Jombang. Pada saat itu, pemerintahan Majapahit terbagi menjadi dua, yakni Majapahit Brangwetan dan Majapahit Brangkulon. Majapahit Brangwetan dikuasai oleh Bre Wirabumi atau Minak Jinggo yang merupakan Adipati Blumbung yang terletak di Belambangan. Sementara itu, Brangkulon dikuasai oleh Gusti Putri Kencono Wungu yang merupakan putri dari Hayam Wuruk. Dalam menyatukan Majapahit, Minak Jinggo mempunyai keinginan untuk menyunting Kencono Wungu. Tetapi Gusti Putri Kencono Wungu menolak permintaan Adipati Belambangan untuk menjadi pendamping hidupnya. Pada suatu malam, Kencono Wungu mendapat wahyu bahwa ada seorang pemuda yang pekerjaannya mencari rumput yang sanggup mengalahkan Minak Jinggo. Saat itu, Patih Logender menerima keponakannya sendiri yang bernama Damar Wulan untuk mengabdi di kepatihan. Maka Patih Logender menempatkan Damar Wulan sebagai pekerja perawat kuda sekaligus pencari rumput. Patih Logender mempunyai seorang putri Anjasmoro dan dua kakak kembar bernama Layang Seto dan Layang Kumitir. Sehubungan dengan adanya wahyu yang diterima Kencono Wungu tentang adanya seorang satria pencari rumput untuk memecahkan masalah dengan Bre Wirabumi, maka Raden Damar Wulan diberi tugas untuk menyingkirkan Adipati Blumbang. Atas perintah Kencono Wungu, maka Damar Wulan menyerang Minak Jinggo di Belambangan dengan sabdo, apabila Raden Damar Wulan dapat memusnahkan Adipati Belambangan, maka akan dijadikan pendamping hidup Ratu Kencono Wungu untuk pemerintahan kerajaan Majapahit di era Brawijaya V. Akan tetapi, Anjasmoro Putri Logender juga ingin diperistri Damar Wulan. Maka sebelum Damar Wulan melaksanakan tugas untuk menyerang Belambangan, terlebih dulu dinikahkan dengan Anjasmoro. Sesampainya di telatah Belambangan, Damar Wulan hampir saja kalah dengan Minak Jinggo. Namun, atas pertolongan selir kembar dari Adipati Blumbung yang bernama Waito dan Puyengan, hingga akhirnya Minak Jinggo mampu dikalahkan. Hanya saja, selir kembar tersebut meminta syarat kepada Damar Wulan untuk menikahinya. Maka sebagai bukti atas kemenangannya, maka Damar Wulan membawa kepala Minak Jinggo sebagai persembahan kepada Putri Kencono Wungu. Maka hingga saat ini di Desa Unggahan, Kecamatan Trowulan ada petilasan Minak Jinggo. Seketika itu Raden Damar Wulan Jumeneng menjadi Raja Majapahit bergelar Brawijaya V didampingi Permaisuri Kencono Wungu. Dalam perjalanannya Raden Damar Wulan mengambil seorang selir dari negara Campa bernama Putri Campa atau Putri Dwarawati. Putri Dwarawati mempunyai keponakan dari negara Campa yang bernama Raden Rahmat,
yang kemudian dipanggil ke Majapahit dan sekaligus diambil menantu oleh Brawijaya V. Dan setelah itu diberi tanah perdikah di ujung Galuh Surabaya. Di akhir pemerintahan Damar Wulan juga mempunyai seorang selir dari negara Cina bernama Putri Qian atau Xiao. Pada saat hamil tua diserahkan kepada Adipati Arya Damar di Palembang. Kemudian lahirlah seorang putra bernama Raden Patah. Cikal bakal berdirinya kerajaan Kesultanan Islam pertama di Jawa, di Demak Bintoro. Meski beberapa kali dilakukan penggalian terhadap candi yang memiliki luas lahan sekitar 1,5 hektar ini, tetapi sampai saat ini belum juga dilakukan pemugaran. Tak seperti candi-candi peninggalan kerajaan Majapahit lainnya, Candi Minak Jinggo memiliki ciri sendiri dalam bahan bangunannya. Jika kebanyakan candi-candi peninggalan Majapahit terdiri dari satu bahan saja, apakah batu bata atau batu andesit? Beda dengan Candi Minak Jinggo, bahan bangunan merupakan rangkaian dari batu andesit dan batu bata. Saat ini kondisinya berserakan. Beberapa benda kuno yang berhasil diangkat dari bangunan utama juga terkesan terabaikan dan dibiarkan tercecer di luar bangunan utama candi. Benda-benda bersejarah ini tertumpuk begitu saja seolah tak memiliki nilai apapun. Kali pertama dilakukan penggalian pada tahun 1977 silam. Penggalian perdana di era penjajahan Belanda itu, ada beberapa patung raksasa yang berhasil ditemukan. Setelah itu, penggalian tak berlanjut. Bekas galian pun ditutup kembali. Dan tahun 2007 dilanjutkan kembali. Penggalian kali kedua ini juga belum tuntas. Entah apa sebabnya. Sampai pada tahun 2010 lalu, kembali dilakukan penggalian. Namun, penggalian kali ketiga ini pun tak sampai kelar. Beberapa benda kuno yang berhasil diangkat dari dalam candi, sebagian disimpan di BP 3 Trowulan, sementara benda-benda lainnya ditaruh tak jauh dari lokasi penggalian. Meski sudah 3 kali dilakukan penggalian, namun Candi Minak Jinggo belum bisa dilihat secara utuh. Bekas penggalian masih tampak berserakan. Sejauh ini, upaya pemugaran belum dilakukan Badan Pelestarian Peninggalan Purbakala, BP3, Jatim yang ada di Trowulan. Itulah sedikit ulasan mengenai cerita Damar Wulan dan Minak Jinggo. Mari kembangkan channel Calon Kantoran dengan cara menekan tombol subscribe dan like, dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video yang lebih menarik lainnya dari channel ini. Terima kasih.